Dia bertobat tapi tidak melakukan, ini Syekh umure panjang, tidak melakukan firman, tidak berbuah di kerat. Loh, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 bilang apa? Engkau ranting, aku pokok. Kalau kamu ditempelkan kepadaku tidak berbuah di kerat. Kalau di kerat dimanai? Dibakar. Masuk surga enggak? Sudah ditempelkan, sudah bertobat belum? Sudah, tapi tidak berbuah karena diberi kesempatan berbuah. Tapi percaya bertobat, betul. Kalau seperti pencuri di atas kayu salib, tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Percaya mati kletek. Masuk. Di mana Pak? Ngempet. Nah, pokoknya masuk. Nah, di surga saudara tahu? Di tingkat yang di halaman itu, wis enak. Hawanya enak, anunya suasana enak. Tapi ndak punya rumah dewek, saudara. Rumahnya bersama-sama, rombongan. Ya barak, betul. Lah, di sana itu ada flat. Kalau flat itu bukan barak toh. Sak rumah, sak kamar, itu ada. Itu tingkatan lebih lumayan daripada barak. Nah, waktu istri saya berkata begini, yang, kowe ini kan sudah bolak-balik mau mati siang. Sana lu sembahyang, minta tahu rumahmu. Oh iya, aku kok tidak pernah tanya ya. Lalu dia sembahyang, Tuhan aku mau kepengen lihat rumahku sih Tuhan. Dibawa saudara. Lalu dia bilang, waduh yang rumahku bagus. Apanya yang bagus? Kebone. Kebone bagus yang. Lah, bagusnya piye? Waduh luar biasa yang. Pohon buah-buahan segala ada. Bunga-bunga segala macam bunga ada. Tapi kok aneh yang, kenapa? Aku tahu kuncup masih kuncup. Ini bunga krisan apa, ini bunga apa. Waduh yang aku suka di dalam dunia semua ada. Dan bunganya semua bagus-bagus. Warnanya itu tidak ada di dunia. Kalau biru ya birunya itu biru bagus sekali. Nah, rumahku sederhana yang kecil. Memang aku tidak suka kok punya rumah gede-gede. Senengku di dunia itu kecil aja tapi kebunnya yang bagus. Loh, ternyata wah enak. Nah, saya dengar gitu saudara. Dan dia dibawa 3 kali ke surga. Di luar mau masuk ke rumah, lalu dilengkapi semua. Wah dia bilang aku sudah siap yang. Sewaktu-waktu Tuhan bilang pulang aku. Tapi kenapa kok bunga-bunganya masih kuncup? Buah-buahnya kok belum berbuah semua, masih kecil-kecil. Lah kue belum pulang kok. Nanti dek kue pulang, bunga-bunga itu piar mekar semua nyambut kamu. Oh gitu, pantesan masih kuncup. Wong aku belum pulang. Saudara tahu nanti kalau bunga di sana itu mekar ya, madep sini toh. Kalau kamu lewat muter dia, hormati kamu. Saudara tahu luar biasa. Jadi kamu lihatnya selalu yang indah. Kalau bunganya madep sana semua, aku lewat dari sini kan lihat belakangnya jelek. Oh, di sana semua indah. Jadi dia lewat, kamu lewat muter dia. Semua bagus ya. Nanti kamu muter ya, dia muter. Lah kan putus Pak. Enggak. Luar biasa di sana, loh, indah lah. Saya dengar gitu saudara, nangis gentian saya. Tuhan, aku omahku, aku istriku mau tunjukin. Aku ngajari istri takon sembahyang mau tunjukin. Nah sekarang aku minta rumah dong Tuhan. Tuhan ini bilang apa? Kamu ndak punya rumah, mateng kowe. Nangis saya saudara. Makanya itu saudara kenali caranya Tuhan ngomong bareng. Nangis saya, kayak anak kecil nangis saya. Wah aku bilang, wah ngerengek. Aku tuh udah Tuhan, gak ngerti ya gitu. Pokoknya anune jubahe tak gendoli wis pokoknya ngerengek terus aku minum. Aku njaluk rumah. Tuhan bilang apa? Kowe gak punya rumah. Aku bilang, mau aku minta rumah. Tuhan bilang, kamu gak punya rumah. Loh kenapa aku gak mau kasih rumah? Kok beda kasih? Enggak, aku kasih sama. Ayo kok aku gak mau kasih? Kamu ini kok enggak kenal aku. Kowe percaya enggak kalau aku mau melakukan yang terbaik? Ya percaya sih percaya, tapi
Sama kamu persis gitu toh. Tapi mana kalau kasih membawa rumah, terus Tuhan bilang, ayo ikut aku, bawa ke surga saya. Tinggi sekali, terus dilihatkan semua. Waduh, indahnya kayak gini Tuhan. Tapi itu kok bagus sekali apa Tuhan? Itu istanaku. Ini sudah bagus kayak gini Tuhan. Itu istanamu. Waduh, luar biasa. Bagus, jembatannya aja antar provinsi. Jadi saya lihat tuh saya bengong, jembatan kok panjang. Itu istanamu Tuhan. Ya, bagus ya Tuhan. Bagus enggak? Bagus. Aduh Tuhan, istanamu kok kayak gitu. Terus yang enak Tuhan bilang. Itu dia saya di sebelahnya digandeng. Dia bilang, yang enak itu yang nempati atau yang bangun? Ya nempati, yang bangun belum tentu nempati dah. Tuhan bilang, ya yang enak yang nempati dong Tuhan. Nah lalu Tuhan bilang, itu loh salah satu orang yang nempati. Yang tinggal bersama dengan aku itu loh. Ada orang kecil jalan, di jembatan itu jalan mau masuk istana. Itu orang, aduh Tuhan, orang itu kok bahagia sekali. Siapa sih Tuhan? Kamu kepengen lihat? Iya, jak turun saya. Seret. Lu kok aku? Lah iya, kue tak kasih rumah itu karena kamu bakal tak ajak tinggal di istanaku. Waduh lumayan ya tuh. Jadi kalau Tuhan itu sudah nyediain, itu beda-beda saudara. Jadi kamu tidak punya rumah, tapi kamu bakal tinggal sama aku, loh, saudara. Jadi jangan salah ngerti kalau Tuhan bilang, aku tidak kasih kamu rumah. Belum tentu, tidak enak, betul? Enak tinggal sama Tuhan atau enak punya rumah dewek? Nah, ya dah. Padahal berarti kalau Tuhan bilang kamu tinggal sama aku, loh, jangan bangga, saudara. Waktu saya lihat gitu saya bilang, aduh terima kasih Tuhan. Terus sudah itu beberapa saat kemudian dia bilang gini, saya doa puasa di Ungaran ini di situ di Elisa, saya doa puasa. Terus Tuhan bilang doa puasa ya. Mantu saya melahirkan. Nah, saya belum dikasih tahu saya doa puasa. Saya lihat, loh, mantuku kok bawa sapi jantan gagah gitu Tuhan, tapi rendah hati. Loh, lucu toh, sapi jantan gagah tapi rendah hati. Loh, kok iso ngerti gitu? Itu di dalam dunia roh itu begitu saudara. Nah, saya bilang, loh, Evi kok bawa sapi jantan? Cucumu lahir. Itu cucumu itu sapi jantan. Sapi jantan. Saya belum tahu saudara namanya siapa. Saya tanya sama anak saya, namanya siapa? Beavis. Loh Beavis itu anunya apa? Artinya apa? Sapi jantan. Oh pantesan aku lihat sapi jantan. Oh, langsung lihat gitu, seneng saudara, bangga. Waduh cucuku sapi jantan. Hebat. Takon, dek cucuku sapi jantan, engkongnya apa? Loh, ngerti tidak? Tidak sadar, tidak merasa, tahu-tahu bang. Enggak, hati-hati saudara. Loh, makanya itu saya tuh mengalami semua, jadi saya bisa ceritakan pengalaman bersama dengan Yesus itu bagaimana. Bangga saya. Waduh, kalau gitu engkongnya apa nih? Tuhan bilang apa? Kamu 2 kali. Iya, tapi dengan pikiran yang bangga. Kamu? Iya. Langsung Tuhan bilang, kamu tidak lebih dari seekor anjing. Kamu dikatain anjing. Mak, banggamu tadi? Mak, blok, nangis aku. Aku bilang gini, apa Tuhan? Kamu seekor anjing, tidak lebih dari seekor anjing. Duh Tuhan, aku sejelek itu Tuhan. Tunjukin saudara, bener langsung. Tuh lihat, Tuhan Yesus gue anjing dikasih tali, digandeng sama dia. Saya lihat sendiri, tuh lihat tuh.
anjing digandeng. Lihat anjing perempuan. Anjing laki lihat anjing perempuan meskipun digandeng sama tuannya, ribut enggak? Tuhan bilang apa? Itu siapa? Bener itu aku. Kamu itu sudah ikut aku begitu lama, tak pegangi terus, tapi kamu tahu kalau lihat perempuan lain, watakmu apa? Lari dah kowe. Tidak tak ikat loh, kamu sudah lepas, hilang. Iya betul itu watakku. Iya. Sama anjing, ambil anjing itu bagus mana? Waduh, benar Tuhan, benar Tuhan. Watakku kok jelek kayak gitu, saudara tahu? Kenapa aku katakan kamu seekor anjing? Kamu itu sebetulnya tidak ada yang baik. Sudah mata keranjang, ya kan? Muntahnya sendiri dimakan, kadang-kadang kotorannya juga dimakan, betul tidak? Kamu itu terlalu jelek dirimu. Turunanmu itu tidak ada yang baik. Mak engkongmu, bapakmu tidak ada yang baik. Bapakmu itu super mata duitan, engkongmu super mata keranjang, tukang judi. Waduh, kamu tahu? Kamu paling suka judi toh? Judi. Minum, iya. Perempuan, iya. Coba duit, iya. Apa sih yang baik buat kamu? Nggak ada. Kowe ngerti tidak? Kamu tuh di tempat sampah, aku ambil kamu. Dan aku sayang kamu karena kamu dibuang oleh orang tuamu dan dunia. Tapi aku sayang kamu. Aku yang memilih kamu, aku yang mau, bukan kamu. Kamu tahu? Ya, sejak itu saudara, saya bilang gini, betul Tuhan. Aku seorang hamba yang tidak ada artinya gunanya. Aku paling jelek, paling dosa. Melawan engkau, menantang engkau. Sengaja berbuat dosa. Apa saja aku lakukan, saudara tahu? Saya paling suka judi. Saya paling suka perempuan. Saya sudah dikasih istri saya. Itu sebelum jadi hamba Tuhan ya. Nanti gak bilang, lupa Yusa itu sampai sekarang. Itu sebelum aku jadi hamba Tuhan. Jadi umur 45 saya jadi hamba Tuhan. Makanya saya bilang sama Tuhan gini, tidak mau jamin aku tidak mau jadi hamba. Tak kuat saudara. Lawang sudah dikasih istri. Saya sudah pacaran sama dia 13 tahun. Masih gandeng 3 perempuan. Nggak super mata keranjang. Lah wis piye? Sing 3 itu senenge mbak aku luar biasa. Ya tak manfaat gitu ya. Loh, sudah punya. Sampai istriku itu pada waktu itu ngancam gini. Kowe milih dia apa aku? Lah aku bilang aku yang milih kamu. Lah kok kowe nakal? Bisa mbak dia. Oh dak mbak dia. Cuma memanfaatkan. Manfaatkan bagaimana? Loh aku ini bertaruh mbak temanku. Temanku ini nakal saudara. Nakalnya gini. Saat kelas ini SMA, kelas 2. Dia bilang gini. Aku ini kepengen kenalan mbak dia kok gak bisa. Nah, dia memang di kelas itu lumayan lah. Cantik. Nah. Aku bilang gampang. Wong gitu itu perempuan tuh gampang. Aku bilang, gak mau, tak kenali, tak ajak omong, gak mau. Nah udah gini, aku yang ngatur, kamu bakal gelem ngomong, kamu dolan ke tempat dia bisa. Dalam waktu seminggu. Tapi traktir aku. Oke, kowe minta apa aja tak kasih ya, asal aku mau kenal, mau dia ngomong be aku, mau terima saya. Oke. Bertaruh, ya. Jadi tak deketi perempuan itu. Aku kan ketua kelas. Tak cak ini, asal pulang tak pepet tas bersama. Ini aku orang itu jangan kowe itu seorang perempuan. Orang perempuan itu nanti kayak kowe dapat jodoh rugi. Caranya gini. Jadi tidak ada orang senang, terima aja. Belum tentu, tapi seleksi dong. Nah, kamu terima, dia senang, oke. Kamu senang, oke. Kamu senang, malah senang, banyak yang senang, banyak bisa milih. Jangan bodoh. Kowe mau. Nanti tidak dapat malah repot.
Oh, tak jadi tiap hari tak jak gitu. Terus kemudian saya main ke rumahnya, dia malah seneng mbak aku, nurut. Nah, jadi kalau orang teman seneng terima. Aku kayak kode sana sudah mau. Dalam waktu 3 hari mau jak ngomong, mau jak kenalan, mau nu. Aku ditraktir toh. Tapi masalahnya jadi orang itu seneng mbak aku, kapok gue, wah merepot. Aku mau mengeluarkan diri susah. Oh, istri saya bilang, kau pilih dia apa aku? Lah aku jadi apel terus. Kamu, ya sudah datang. Nah itu banyak. Lalu setelah menikah sekalipun, masih menceng-menceng saudara. Dengar suara Tuhan, jalan dengan Tuhan, tidak jaminan. Belum berbuah lengkap, ngerti saudara? Dan Tuhan memilih kamu. Proses 1, jangan menghakimi. Jangan melihat orang lain, pribadi demi pribadi. Tuhan mendidik engkau dan saya tambah lama tambah direndahkan. Kalau aku boleh tinggal bersama dengan Tuhan, Tuhan berkata apa? Engkau di hadapanku tidak lebih dari seekor anjing. Saudara tahu? Karena justru saya sudah direndahkan begitu rupa dan Tuhan bilang, kamu lulus. Tuhan angkat dan Tuhan berkata, akhirnya Tuhan berkata apa? Setelah saya nangis luar biasa, Tuhan bilang apa? Ngerti tak kamu? Ya ngerti. Rela kamu? Rela, memang betul aku gitu. Terima kasih. Biarpun aku seekor anjing tapi engkau masih mau terima. Saudara, setelah itu apa? Waduh, lain, lucu lagi Tuhan. Lalu Tuhan bilang, lihat. Dilihatkan lagi. Ada anjingnya bukan gede, tapi anjing kecil. Nah, dibawa-bawa, dikantongi, kemana-mana diajak, terus lalu dilepas. Kalau dilepas, kitik sana, orang lain seneng sama anjing itu. Nah, lalu anjing itu dikasih makan, dideketi, dibayiin. Nah, Tuhan bilang, kamu tahu kenapa kok orang-orang itu seneng anjing? Sebab orang-orang itu tahu di mana ada anjing itu pasti ada aku. Aku ini tidak kelihatan, anjingnya kelihatan. Jadi anjingnya itu di mana-mana dicari, dikasih makan, dikasih apa-apa, sebabnya kepengen ketemu aku. Tidak ada anjingnya mesti ada aku. Jadi anjingnya itu enak enggak? Oh enak, dimanjain wong. Lah iya, itu kamu kan gitu toh. Lah enak toh jadi anjingku? Iya, saudara. Habis itu dijak makan. Lalu Tuhan bilang, makananku tak kasih ke hambaku makan. Aku enggak. Aku suruh menyediakan makanan. Aku habis makan, dia boleh makan. Tapi anjingku belum tak makannya tak kadek dia kadang-kadang. Loh, ngerti gue? Ya Tuhan, enak jadi anjingnya apa enak jadi? Ngerti kamu? Jadi ternyata kalau kamu berjalan dengan Tuhan, dengan belajar lemah lembut dan rendah hati, Tuhan akan mengangkat kamu tinggi-tinggi. Tapi dengan cara kamu direndahkan. Nah, jadi saudara dan saya akan tahu kapan kau punya bagian, kapan kamu sudah sampai di mana. Tuhan yang ngasih tahu, bukan kamu. Dia pasti kasih tahu. Saya juga diberitahu. Jadi saya di mana tahu. Sudah sampai di sini Tuhan bilang tahu. Sampai Tuhan berkata satu saat, engkau sahabatku. Tapi jadi sahabat hati-hati. Sebab sahabatku kata Tuhan di dalam Yohanes 15 ngomong apa? Hati-hati saudara. Makanya itu mesti tahu diri dan jaga diri senantiasa. Yohanes 15 ayat yang ke-13 mulai. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi status hamba dijadikan pelayan, dijadikan hamba, jadikan budak belian, diangkat jadi sahabat, harus hati-hati.
tetap di dalam situasi dan kondisi kasih yang mula-mula. Sebab dari anak dididik menjadi seorang pelayan harus belajar mengikuti perintah. Ya toh? Dididik menjadi seorang hamba, perintahnya tambah tegas. Budak tambah keras dan tambah tegas. Tidak punya hak bantah, tidak punya hak mengeluarkan pendapat. Tapi kalau nanti Sobah diangkat menjadi seorang sahabat, segala sesuatu diberitahukan, segala sesuatu Tuhan kerap kali tanya, kalau menurut kamu bagaimana? Nah, hati-hati. Sebab demikian kamu ditanya, kalau menurut kamu bagaimana? Kamu mengeluarkan pendapat dengan merasa bahwa kamu lebih ngerti, jatuh. Oh, susah enggak? Susah, saudara. Susah, saudara. Itu sikap hati yang tidak boleh berubah. Jangan sampai kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Demikian kamu meninggalkan, jatuhmu dalam sekali. Ngerti? Saya ngalami, saudara. Ngalami. Makanya kadang-kadang rekaman itu harus jangan saya sembahyang sebelum Gus Dur diangkat. Tidak ada orang percaya kalau Gus Dur bakal jadi presiden. Hamba-hamba Tuhan semua sembahyangnya bilang apa? Megawati. Saya waktu sembahyang, saya bilang, Tuhan, begini nanti piye toh, sing jadi presiden itu sopo? Tuhan ngomong gini, dek menurut kue sopo? Loh, kok aku bilang gitu? Iya kamu, aku cuma sekedar mau tahu. Saudara, ditanya, dek menurut kue sopo? Bukan aku, hati-hati saudara. Kalau itu jawaban saya, ya mestinya apa gini? Mencuri kemuliaan. Aku sampai kaget. Aku cuma mau tahu siapa. Tuhan itu bikin sandiwara. Usus Indonesia dibuat sandiwara kejutan dunia. Tuhan itu luar biasa. Jangan batasi kuasa Dia. Kalau engkau dan saya tidak meninggalkan kasih yang mula-mula, itu akar segala-galanya. Dengar-dengaran, nurut, peka, dan sikap hati yang taat. Tuhan berkata apa? Bertobat. Kamu harus bertobat. Kalau kamu nanti bertobat, aku beri kamu menang, aku beri kamu makan buah pohon kehidupan. Dan kamu akan tinggal di Firdaus dengan Tuhan Yesus. Itulah yang Tuhan mau. Dasar-dasar itu engkau terima, engkau tangkap, terserah kamu. Kamu mau tumbuhkan, mau kerdil, mau apa, hak kamu. Ya dah, Tuhan yang akan menumbuhkan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Nanti sore ada session lagi, hamba-Mu tidak tahu engkau maunya apa. Supaya semuanya itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Karena engkaulah segala-galanya bagi kami. Hamba tahu rencana-Mu indah bagi kami. Hanya buat Tuhan anak-anak-Mu dapat menggenapi targetnya. Supaya kalau mereka dapat menggenapi, mereka masih dapat bonus lagi. Karena tidak banyak orang yang dapat menggenapi dan tidak banyak orang yang dapat mendapat bonus. Tapi 90% orang tidak bisa menggenapi jatahnya. Maka dari itu Tuhan, kalau Engkau sudah pilih anak-anak-Mu di tempat ini, hamba-Mu berdoa, kasihani, buat mereka mampu untuk menggenapi jatahnya. Paling tidak Tuhan bisa menggenapi jatahnya. Tolong berikan belas kasihan-Mu
anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Mari kita bahas akan pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti saya minta begini saudara ya. Ini pertanyaan sudah masuk. Biasanya nanti kalau saya jawab itu biasanya lalu timbul tanyaan baru. Lah kan jadi muter terus sampai nanti kiamat ya tidak selesai. Ngerti enggak? Jadi kalau nanti timbul pertanyaan baru disimpan. Pasti nanti dalam selama saudara sekolah itu pasti terjawab. Tuhan luar biasa. Nah, satu, kedua, ada hal-hal yang saudara diterangkan kayak apa tidak bisa mengerti. Itu namanya misteri Tuhan. Nah, dan itu ada, tapi yang dinamakan misteri Tuhan itu buat orang lain, tapi bukan untuk orang yang bersangkutan. Ngerti maksud saya? Oh, udah ngerti lah. Terus terang, bener. Maksudnya untuk orang lain tidak bisa dimengerti, tapi untuk orang yang bersangkutan bisa mengerti dan bisa menerima. Ngerti? Karena apa? Karena Tuhan itu kerap kali tidak membongkar rahasia orang itu untuk orang lain. Itu kasih. Jadi ada hal-hal yang saudara tidak bisa mengerti. Karena apa? Karena watak saudara, kelemahan saudara tidak sama dengan orang itu. Justru itu dialami orang itu justru menjadi jalan keluar. Tapi buat saudara jalan itu tidak masuk akal dan tidak bisa diterima. Nah, maka dari itu saudara harus belajar setiap orang pribadi demi pribadi. Jadi jangan pengalamannya orang lain bawa kaitke sama kamu. Saudara nanti kecewa. Nah, itu namanya gurui Tuhan. Keminter. Nah, saudara rugi. Maka dari itu ada hal-hal yang spesifik ya. Contoh, lihat. Untuk masuk ke setiap kelompok 1 sampai 7 jemaat, apakah kita yang berusaha untuk masuk ke jatah kelompok 1-7 itu, atau Tuhan yang sudah menentukan kita untuk berada di jatah kelompok antara 1 sampai 7? Saya katakan pada firman Tuhan yang lalu, jatah itu ditetapkan oleh siapa? Tuhan. Pada saat saudara dilahirkan ke dalam dunia, Tuhan lihat, ini watak, ini perangai, ini kelemahan, ini kelebihan, lalu Tuhan berkata, kamu kelompok jatahmu harusnya sampai di sini, gitu. Ngerti enggak? Jadi Tuhan yang netepin, bukan kamu lah. Seperti firman Tuhan berkata, kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu, kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki sesuatu. Lah, bagian saudara apa? Menyelidiki supaya kamu tahu masuk mana, kamu genepi. Ngerti enggak? Nah, jelas toh? Ya. Kedua. Wah, ini saya enggak baca semua. Cuma saya akan singkat saja. Kalau saudara, dan sebab ini di sini tulis yuk, mohon jangan disebut, mohon jangan disebut, lah piye. Lah wong tanya untuk umum kok mohon jangan disebut. Lah kan dipotong-potong. Nah, ini masalahnya begini. Kalau saudara itu bertentangan dengan orang tua, nah contohnya begini. Kamu harus kawin sama orang yang orang tua seneng. Terus kamu jadi orang Kristen, boleh. Tapi jangan yang seperti sekarang ini kayak gitu, karismatik kayak ngono, kok apa tuh fanatik kayak gitu. Mbok yang lain. Ya dah. Nah, ini kan bertentangan dengan orang tua. Nah, lalu sikap kamu harusnya bagaimana? Berdoa. Minta pertolongan Roh Kudus.
Nah, sebab hal ini kan pernah saya saksikan. Saya kepengen jadi hamba Tuhan, mau sekolah Alkitab. Orang tua saya, kamu harus jadi dokter. Nah, padahal alasan papa itu saya jadi dokter apa? Saudara tahu? Saya tanya, kenapa saya harus jadi dokter? Papa bilang, pendeta itu selalu di bawah perintahnya orang kaya. Sebab bapakku, engkongku itu orang kaya yang ngatur pendeta. Nah, ngerti saudara? Sehingga akhirnya dia bilang, jangan jadi pendeta. Kamu orang kaya, jadi pendeta. Nah, tidak diatur. Nah, ngerti saudara? Sehingga akhirnya dia bilang, jangan jadi pendeta. Kamu orang kaya, jadi pendeta. Nah, tidak diatur orang lain. Kamu boleh jadi hamba Tuhan, tapi kaya dulu. Saya bilang, itu tidak benar toh Papa. Itu tidak benar menurut pikiranmu, tapi itu fakta dunia. Dan ternyata sampai sekarang begitu tidak? Iya, ayo coba pendeta-pendeta nanti sama orang kaya kan takut. Yang jadi pengusaha majelis-majelis kan selalu diatur, ya dah? Dan sama itu. Nah, maka dari itu, saudara, saya menentang. Tuhan bilang, hormati orang tua. Firman Tuhan dan berkata, hormati orang tua. Nah, tapi orang tua ini di bawah otoritas Tuhan. Nah, kamu harus punya jalan menghormati orang tua tetap, tapi langsung sama Tuhan di surga. Tuhan nanti yang akan ngatur orang tuamu. Jangan dengan cara melalui kamu membantah. Nah, kamu banyak berdoa, pasti diatur Tuhan. Nah, jadi kalau dia bilang, Tuhan aku dijodohin kok sama orang yang harus seagama dia. Ini bagaimana Tuhan? Tuhan tolong dong, engkau kan tahu anak hambamu ini, aku ini keadaanku sekarang, aku sudah mengenal engkau ini. Tolong Tuhan, engkau buka jalan. Dan Yesus Tuhan, engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Engkau pasti punya jalan. Apa yang aku harus lakukan? Sudah, kalau kamu sudah berdoa sungguh-sungguh begitu, jangan mikir pakai jalan apa ya? Bohong apa? Dah. Hari demi hari lalui dengan doa dan minta pimpinan Roh Kudus, engkau pasti dilepaskan. Macam-macam caranya Tuhan. Entah mamahmu nanti lihat yang akan dijudukan kamu, lalu terbuka boroke, lalu bilang, waduh untung enggak jadi sama itu. Loh bisa. Macam-macam caranya. Jadi jangan batasi Tuhan. Itu yang pertama. Nah, di dalam pengikutanmu sama Tuhan karismatik seperti sekarang, lalu ibumu atau orang tuamu masih belum bisa mengerti, umpamanya dia dari GKI, dari Katolik, dari Pantekosta, dari mana saja, Advent, dari apa, yang tidak bisa mengerti pekerjaan Roh Kudus secara terbuka begitu, saudara tidak boleh melawan dia. Tetap hormati. Ngerti tidak? Tapi kamu berdoa minta pimpinan Roh Kudus dan jalan keluar. Pasti diberikan jalan keluar. Ngerti tidak? Tidak usah khawatir, tidak usah merasa bagaimana Pak, tidak usah. Langkah demi langkah, hari demi hari lalui, pasti bersama dengan Tuhan luar biasa. Caranya bagaimana? Tuhan buka jalan. Nah nanti dari satu dari hari ke hari nanti saudara tahu. Sebab bisa dilupakan orang tuamu. Dan nanti dari lihat buahnya, hasil daripada kamu suka bantah, sekarang enggak. Dulu selalu saenake dewek, sekarang hidupmu dia akan berubah. Dibuka Tuhan, lihat buahnya. Dia bahkan nanti ketarik. Nah, ini ada seorang istri. Ya begitu. Kamu tidak boleh. Waduh Tuhan. Dan sudah tidak boleh dia nekat. Dia tidak tahu jalannya Tuhan. Dia pokoknya kan Alkitab berkata saya harus mengasihi Tuhan lebih dari suami, lebih dari orang tua. Ngotot, tetap ngotot saudara. Pergi ngotot. Kaploki saudara. Tempeling, waduh. Dia lalu bilang apa? Ikut Yesus harus menderita.
Gabuki terus saudara. Wah, akhirnya Tuhan berkata, stop. Lucu enggak? Satu saat Tuhan bilang, duduk diam di rumah. Kaget deh. Loh Tuhan, aku mau ke gereja. Diam di rumah. Ini engkau Tuhan. Wah, kalau dipikirkan kan bertentangan. Tapi aku nurut Tuhan. Diam di rumah. Saudara, pada waktu dia diam ditanya sama suaminya. Kenapa kamu tidak pergi gereja? Nah, katanya Tuhan bukan nurut suami. Suami suruh diam ya diam. Nah, tapi di rumah dia baca Alkitab, dia berdoa. Apa terjadi saudara? Tuhan proses. Kalau Tuhan sudah berfirman, kamu ikuti, Tuhan proses suaminya. Usahanya drop. Hancur. Wah tambah. Kamu enggak sembahyang. Ini usahaku hancur. Katanya enggak boleh ke gereja. Ya sekarang pergi. Ya enggak mau. Kalau enggak kamu antar. Malu. Lah kok mesti saya antar? Nah, yang larang kamu. Ya sekarang mesti antar. Diantar saudara. Setelah diantar, dia dengar firman, minta ampun, nangis, bertobat. Loh, jalannya Tuhan itu bukan jalan kita. Ngerti enggak? Tapi jangan batasi. Dulu belum bilang bertentangan. Kok gereja kok enggak boleh? Ini jangan belajar bahasanya Agung selalu flow. Saya sih enggak bisa Inggris, mak ingin ikut ikutan toh. Jadi itu yang saudara harus lakukan ya. Tidak usah ditentang. Saya sendiri terus terang setelah mengikuti kehendak Tuhan, ya bapakku yang bingung dhewek. Saya tingkat 4 kedokteran gigi diundang lagi ke Amerika. Terus saya bilang, "Papa," dikirimi surat, papa bilang, "Sekarang papa sadar, kamu boleh ke Amerika sekolah Alkitab." Gantian saya yang jawab, saya mau sembahyang dulu. Terus saya doa, Tuhan boleh, ini sudah boleh, papaku sudah oke, ini aku tingkat 4, sekarang aku mau pergi ke Amerika. Tuhan bilang apa? Saya doa puasa 3 hari, jam 3 sore saya ditemui Tuhan. Saya ditemui Tuhan, dibawa ke surga. Terus gitu. Tuhan bilang, kamu di sana. Saya duduk, saya berdiri di sana. Tuh, saya lihat, ada orang dilantik Tuhan jadi hamba Tuhan. Orang itu pada waktu dilantik belum jadi hamba Tuhan. Dan saya kenal orang itu. Loh, oh dia kok bakal jadi hamba Tuhan. Nah, ternyata jadi hamba Tuhan, saudara, dilantik. Nah, dilantiknya pakai percik. Loh, dilantiknya kok percik? Ternyata sekarang jadi pendeta GKI. Oh, terus saya datang. Setelah selesai Tuhan bilang, kamu sini. Pikir saya kamu sini. Wah, kan pikir saya mau dilantik loh. Berarti saya akan jadi nanti sekolah Alkitab di Amerika. Wah, saya lutut saudara. Nah, Tuhan berkata, kamu sini. Dipanggil pikiran saya mau dilantik. Saya lutut. Tak dilantik-lantik. Ditunggu sampai lama. Tak ada gerakan. Saya enggak gini, saya angkat kepala. Berdiri. Aku bilang, loh, lantik. Saya itu orangnya ngotot terus. Lantik. Berdiri. Saya enggak berdiri. Terus saya diangkat. Tangan dia dua-dua di sini. Saya dipegang gini, diangkat. Lutut saya tetap bengkok. Ayo, kamu tahu keras hati ini kayak apa? Ini Tuhan Yesus sendiri. Diangkat gini loh, ada pada muka. Lutut saya tetap bengkok. Jadi dia megangi terus gantung. Bayangi saya nakali. Lalu Tuhan tidak kurang akal, dia maha kuasa. Dipegangi gitu Tuhan berkata, aku perintahkan. Berdiri, wah nurut dia. Wah, lalu diberdirikan. Bandelmu. Lalu dia berkata, lalu dia ngangkat bokor itu kayak ember, kayak berlian gitu, dari seember besar, terus dia diangkat.
Kamu lihat teman saudaramu tadi aku lantik, dia dapat berapa? Dipercik. Tapi aku akan tumpahkan ini semua kepadamu apabila waktunya sudah tiba. Aku bilang, sekarang Tuhan. Tuhan bilang, tunggu sampai waktunya tiba. Kapan? Aku bilang, tunggu. Bentak saya, mengkeret saya, takut ya setengah mati. Sampai waktunya tiba. Blus, bangun saya. Ternyata saya sembahyang. Sedang teriak-teriak sama dia. Teman sekamar saya itu apoteker, sekarang jadi apoteker, dulunya belum jadi anak Tuhan. Terus akhirnya sekarang sudah bertobat, saudara. Karena dia lihat saya, dia bilang, aku lihat kamu ini, wes toh, kamu udah usah sekolah kedokteran gigi, jadi pendeta wae. Mau sekolah kok enggak tahu, enggak punya buku. Saya ini sekolah enggak punya buku loh, saudara. Saya itu sekolah kedokteran gigi itu enggak punya buku. Satu aja enggak punya. Jadi di meja saya itu isinya apa? Buku rohani. Mau sekolah kok enggak punya buku. Lah aku memang, aku enggak bisa Inggris kok beli buku buat apa? Ya toh? Bukunya itu Inggris, Belanda, Jerman, Perancis. Lah buat apa mau enggak bisa semua? Lah terus kamu belajar apa? Ya kuliah. Kuliah kan bahasa Indonesia, ya toh? Lah terus ya mau ujian? Ya pergi perpustakaan. Kan mereka semua belajar. Tuhan bilang, mereka belajar. Dia ngomong, kamu dengerin aja. Nah, selalu lulus tuh Tuhan itu tahu. Makanya itu saudara, kalau berjalan dengan Tuhan, jangan terlalu banyak pakai akal. Nah, Tuhan buka jalan. Ya, Tuhan punya cara sendiri. Nah, saya senang merasa ada damai sukacita hidup dalam Yesus. Saya dihadapkan dalam satu pergumulan yang sangat berat pada saat itu iman saya jatuh, saya gagal, saya merasa berdosa sekali. Setiap kali saya punya kerinduan kepada Tuhan, saya berdoa tapi tidak sanggup membuka jalan buat saya. Diibaratkan jatuh bangun, padahal saya tidak mau hal seperti itu terus terjadi. Saya tidak mampu lagi. Terakhir Tuhan bicara kepada saya, loh lumayan loh, sudah Tuhan bisa ngomong ini. Tinggalkan segala perbuatan dosamu yang pernah kamu lakukan. Saya lakukan hal itu tapi iman saya lemah. Saya tidak mampu. Setiap kali saya merasa kuat iman saya tanpa saya sadari lakukan perbuatan yang harus Tuhan suruh tinggalkan. Setelah saya sadar, saya merasa menyesal karena saya percaya Tuhan mempunyai maksud tertentu buat saya. Mengapa jika seorang telah tidak tahulah, mempunyai kerinduan dan pertobatan, selalu ada rasa tidak mampu. Nah, ya. Jadi ini jatuh bangun. Justru ini benar. Loh, kok benar, Pak? Loh, kalau kamu menang terus berarti kamu kekuatan kamu. Maka dari itu kalau saudara sudah dikatakan Tuhan berhenti, nah kamu cuma tinggal ngomong, aku mau Tuhan dan buat saya mampu. Habis itu kalau kamu mau, habis itu kan dia bilang, setiap kali saya mau malah justru saya lemah. Ngerti tidak? Nah, karena apa? Karena kamu masih mau mengatasi dosa itu dengan kekuatan sendiri. Makanya saya tadi kan ngomong kemarin atau kapan itu, mau berbuat dosa sekalipun doa. Nah, jadi kalau kamu sudah bilang mau Tuhan aku, satu saat kan imanmu lemah, mau berbuat dosa lagi, kepengin lagi toh, langsung sembahyang. Tuhan aku kepengin berbuat dosa. Ngomong, tolongi dong, tidak mau tolongi aku jatuh tanggung jawabmu loh ya. Aku ini aku mau tapi tidak mampu, tolong. Nanti pasti kamu ditolong. Saya ngalami saudara. Dan saya ini super mata keranjang. Satu saat saya lihat orang perempuan, waduh sudah tidak bisa nahan.
Senengnya luar biasa, kepengennya luar biasa. Habis aku bilang, Tuhan aku ini piye? Tuhan bilang apa? Aku tidak mau. Ya toh? Ah, kan sudah benar toh? Aku tidak mau kamu berbuat. Aku bilang, yang tidak mau kan kamu. Aku mau. Oh, ngerti enggak? Aku tidak mau. Ya iya, aku ini gak tahan, aku mau. Ah ya, aku tidak mau. Lah iya, tapi yang tidak mau kan kamu. Lah aku mau ini piye? Diam Tuhan. Saudara tahu? Saya melangkah pergi ke tempat perempuan itu. Nah, sudah pasti berbuat dosa tuh. Tapi saudara tahu, di kamar ada matanya Tuhan itu di tembok. Ngeliati saya gini. Coba lakuin. Lah orang mau berbuat dosa kok dilihat. Lah ya kempes toh ya. Jadi terus saya bilang, lo jangan lihat dong. Lo aku mau kepengen lihat toh. Ya tidak bisa toh, betul enggak? Jadi aku bilang, loh aku tidak bisa. Lah ya aku tidak mau. Lah tapi aku mau. Lah ya aku tidak mau. Tapi kalau kamu mau, lakukan saja tapi tak lihat. Ya kempes toh saudara. Ya sudah tidak jadi. Nah, ya pulang. Jadi pulang saudara. Nah, itu tidak satu kali. Saya lakukan macam-macam dosa. Selalu Tuhan begitu. Ngerti? Makanya saya bilang, jangan pakai kekuatan sendiri, tapi gantung sama Tuhan, teriak sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Sebab Tuhan tuh aneh-aneh, tidak ngalami dewek, tidak percaya. Saya pacaran sama istri saya kan, saya nakal, istri saya suci, tidak mau, cium tidak mau, ini tidak mau. Habis aku kan nakal, tak bawa tempat gelap. Tapi saudara tahu apa alasannya bilang? Aku ketakutan. Lah aku ya ndak bisa tuh ya lihat dia ketakutan kayak kering kedingin dulu. Lah ya pulang lagi. Ngerti tak? Tuhan itu selalu ada jalan keluar. Caranya macam-macam. Nah, jadi tidak bisa. Jadi relax saja. Santai. Tapi santai jangan masa bodoh loh ya. Santai masa bodoh itu dosa. Pak, apakah setiap orang perlu minta jaminan? Kalau tanpa jaminan kita bisa mencapai target yang Tuhan tetapkan apa enggak? Setiap orang tidak usah minta jaminan. Karena jaminannya itu secara umum adalah Alkitab. Ya toh? Tapi setiap orang tidak akan dapat mencapai target tanpa pertolongan Roh Kudus dan firman. Nah, ngerti dah? Nah, untuk itu makanya kamu minta supaya dipaksa. Loh. Dengan pertolongan Roh Kudus dan kamu dipaksa, minta dipaksa, aku yakin kamu pasti sampai. Tapi asal kamu mau. Jangan bilang mau dipaksa tapi tidak mau. Ya, jelas? Pak Yusak bilang bahwa yang bisa nginjili orang mati arwah hanya Tuhan Yesus. Tetapi saya pernah baca bahwa kita bisa nginjili orang mati. Bagaimana ini? Nah, saudara, untuk perkara ini secara umum tidak bisa semua orang nginjili. Ngerti enggak? Tapi ada hal-hal khusus. Ngerti? Jadi kalau kamu memang yang disuruh dan kamu tahu persis itu memang Tuhan nyuruh, insidental, ya silahkan. Enggak mau tahu. Karena apa? Karena kalau orang itu sudah mati tapi belum waktunya, nah itu jiwanya tidak langsung ke sana. Masih ada di dalam dunia. Karena semua orang itu ditetapkan menurut ada waktunya. Tapi kalau orang itu tahu-tahu ketabrak mobil jebret belum waktunya. Nah itu biasanya jiwanya masih sama rohnya masih di dalam dunia. Nah kalau seandainya masalah seperti itu terlalu kamu diperintah Tuhan nginjili orang itu khusus.
Ya sukamu, tapi tidak bisa kalau tidak diperintah Tuhan. Nah, karena orang yang sudah mati urusannya Tuhan, bukan urusan orang hidup. Nah, ya. Bagaimana cara supaya mata roh kita terbuka dan bisa melihat hal-hal yang rohani, melihat dalam roh. Bagaimana cara supaya mata roh kita terbuka? Mata kita bisa dibuka kalau Tuhan membuka. Contohnya Elisa pada waktu sama bujangnya, dia dikepung sama tentara Aram, bujangnya ketakutan. Lalu Elisa berkata, Tuhan, buka mata hambaku, dibuka. Wah, dia lihat tentara berapi, kereta berapi mengelilingi dia lebih besar. Jadi kalau tidak dibuka Tuhan ya tidak bisa buka. Jadi kamu mau usaha kayak apa buka, oh ya tidak bakal bisa buka. Jadi itu anugerah Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Asal kamu baca firman Tuhan, berdoa, nanti Tuhan memberikan mata rohanimu jadi peka loh, karena kamu bergaul karib dengan Tuhan. Nah, hal itu bagaimana? Contohnya begini. Saudara kenal sama seseorang, kalau tidak ngomong, kamu tidak ngerti tuh. Tapi kalau kamu sudah kenal akrab, pacaran sampai akrab atau sampai suami istri, perlu ngomong enggak? Saya sama istri saya waktu pacaran sudah akrab. Nah, saya kalau mau ngajak saya gitu di kelas, dia di sekolah, saya sekolah, masih sekolah sama-sama. Terus saya cuma gini tuh. Dia tahu enggak? Tahu. Orang lain tahu enggak? Nah, kalau kamu mau mata rohanimu terbuka, kamu harus akrab dengan Tuhan. Nah, orang yang akrab dengan Tuhan, artinya pacaran toh. Loh, kamu ini kan sekarang ini sama Tuhan itu sudah jadi mempelai atau belum? Nah, di pacaran toh? Kamu pacari Tuhan toh? Lah orang di pacaran tuh suka nggon rame atau sepi? Sepi apa rame? Sepi. Nah, jadi kalau kamu sembahyang itu seneng sendirian atau rombongan? Nah, kowe sembayangi sendirian itu ngantuk. Nah, namanya itu bukan pacaran itu. Mana ada orang pacaran ngantuk? Tapi dek rame-rame Pak, sembayangi itu lho salama. Mana pacaran kok rombongan? Nah, maka dari itu saudara harus punya waktu sendiri. Nah, waktu yang paling bagus itu suka Tuhan paling suka pagi hari. Tapi pagi hari paling susah. Sebab tidurmu kemalaman. Tidur itu dibiasakan gitu loh. Nah, kalau saudara Pak, biasanya saya tidur tuh sampai jam 12. Jam 10 kan di sini lampu sudah matiin dah. Masuk kamar, masuk tidur, karunia lidah. Ya jangan teriak-teriak. Pasti tidur. Pasti sip dah. Hati pikiranmu tertuju be Tuhan. Tuhan kau baik ya Tuhan, Tuhan kau baik ya karunia dia. Aman, resepnya gampang. Sebab saya itu apa saja mesti ngomong be Tuhan terus karunia lidah. Bagaimana menghadapi seseorang yang punya sifat watak seperti Isabel? Kamu tidak dapat menghadapi dengan caramu. Tapi kamu hanya bisa menghadapi kalau engkau dengan pimpinan Roh Kudus. Tidak bisa. Kamu pakai cara apa? Susah. Sebab dia dikuasai roh. Jadi kamu mesti pakai roh. Nah, Roh Kudus sama roh setan menang sama? Roh Kudus. Kamu pasti menang. Sip. Jadi ngadepi wong Isabel, dia akan tukang merintah. Tukang merintah, ngomel, nilai, hakimin ya toh.
Nah, kamu tanya saja Tuhan Roh Kudus, dia sudah ngomel, Tuhan apa yang saya harus lakukan Tuhan? Kalau Tuhan bilang, diam. Dia ngomel, malah ngamuk dia. Hebat dong. Nah, tapi pasti menang kamu, pasti menang. Sebab kadang-kadang Tuhan tuh tahu, oh ini dengan cara gini, memang tidak masuk akal, saudara. Tidak masuk akal. Orang yang tukang merintah dilayani terus lama-lama tobat dia. Tapi kalau orang itu bantah tidak mau, dia malah seneng. Aneh itu. Nah, emang jenenge roh Elizabeth, kok Elizabeth ya. Roh Isabel itu ya memang begitu, jahatnya luar biasa ya. Pada perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, apakah gadis yang bodoh masuk surga? Masuk surga pada? Tidak. Dan kalau masuk, loh kok lucu toh? Lah kalau masuk, apa maksud ratap tangis dan keretak gigi? Lah wis ngerti dek bahwa dia di luar terus bakal di sana ada ratap tangis dan keretak gigi. Kok tanya kalau masuk? Lah ya piye? Kalau masuk ya ndak ada keretak gigi. Ya toh? Lah kalau masuk ya ndak ada keretak gigi toh? Ndak ada, yang ada ketawa, buka gigi. Ndak keretak-keretak tapi pasang gigi. Ada berbagai pengajaran mengenai pengangkatan orang percaya sebelum Yesus datang. Manakah yang sesuai dengan firman Tuhan sebelum atau sesudah aniaya besar? Dua-dua benar. Nah, kenapa dua-dua benar? Soalnya makanya saudara harus tahu firman Tuhan itu bisa permulaan, bisa tengah, bisa akhir. Nah, kalau dikatakan sebelum aniaya besar, betul ya dah? Nah contohnya, saudara sebelum aniaya besar mati, wis diangkat Tuhan dulu. Loh mati itu diangkat tanda? Nah, mati itu ya diangkat. Nah, tapi kamu pikirkan, anu toh diangkatnya itu rombongan. Nah ya dah, kepengennya gitu dah. Saya itu selalu sudah ngomong kalau hidup kekristenan itu sendiri-sendiri, jangan rombongan. Yang rombongan itu masuk neraka, kok senengnya rombongan. Diangkat ya bareng-bareng. Masuk surga ya kok pengen bareng-bareng, mana ada. Jadi sebelum, oke, bisa terjadi sebelum. Karena apa? Kalau yang dikatakan aniaya besar itu kena siapa? Kalau orang yang belum Kristen, aniaya besar yang dialami oleh orang Israel sama aniaya besar yang dialami oleh orang-orang Kristen berbeda. Orang Israel mengalami lebih berat daripada orang Kristen. Ngerti? Nah, kalau orang Israel nanti sampai dipasangi chip. Dipasangi chip, jadi kamu mikir Yesus saja ketangkap. Kalau orang Kristen itu tidak sampai kayak gitu. Aniayanya seperti di RRT, seperti di Rusia, seperti di Indonesia gini nanti tambah parah ya enggak apa-apa. Tapi enggak sampai kamu dimonitor dengan otakmu sampai mikir jada Isa itu enggak. Ya sekarang Tuhan bicara aniaya besar itu yang mana? Buat kamu atau yang buat orang Israel? Nah, kalau yang buat Israel tidak ada orang Kristen yang kuat. Semua pasti murtad atau mesti mati syahid. Tidak ada jalan lain. Dan hampir 90% semua murtad. Kenapa? Nah, karena dipasangi chip. Kalau dipasangi chip, kamu mikir apa saja ketahuan loh. Mikir Yesus langsung dianiaya. Tak kuat, tapi orang Israel bakal kuat. Kenapa? Orang Israel itu memang manusia keteger tengkuk. Zaman Hitler saja 6 juta orang Israel. Loh ya toh, dianiaya kaya ngono, dicoba dibuat obat-obatan, dikuliti, kulit manusia ini dikuliti loh saudara.
Orang Israel, orang Yahudi itu di Jerman itu dulu dikuliti hidup-hidup. Kulitnya dibuat peralatan, tas, buat apa. Kuliti loh saudara. Kamu kira. Tapi orang Yahudi itu memang tegar tengkuk tenan. Ngotot tetep Yehova sampai gepeng mati Yehova lah. Nah, jadi sampai sampai sekarang enggak mau percaya Yesus. Oh, memang orang tegar tengkuk itu susah kok. Karepe dhewek kok. Nah, aniaya besar untuk saudara orang Kristen bisa pribadi, bisa rombongan. Nah, rombongannya tetap kamu harus ngalami. Nah, baru ngalami setelah itu Tuhan baru datang. Tapi orang Israel belum ngalami. Setelah Tuhan datang, orang Israel lihat Yesus, baru dia percaya Yesus, aniaya datang lebih gede lagi. Karena aniaya itu untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Nah, orang Kristen yang ditinggal Tuhan, tidak ada yang kuat. Kecuali yang saksi-saksi Yesus yang ditinggal itu. Dia harus membayar dengan nyawanya. Dah ya, jam 6. Ya, sembahyang. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan dan pertanyaan sudah hamba jawab. Anak-anak-Mu sudah mengerti. Sebagian yang belum mengerti, tolong Tuhan biar disimpan dulu, pada waktunya dia akan mengalami sendiri dan mereka akan terbuka karena Tuhan Roh Kudus yang membimbing dan menuntun mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau didik anak-anak-Mu ini dalam minggu ini, mereka sudah mendapat banyak